Halo pemirsa, senang sekali menyapa Anda kembali dalam program yang sama, Wawancara Leaderonomics Indonesia bersama saya Michael. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat. Oke, kali ini saya akan mewawancarai wakil kami, Leaderonomics, yang baru aja meluncur ke tanah air, tepatnya di ibu kota kita, Kota Metropolitan Jakarta. Dalam wawancara ini, kita akan membedah sebuah aplikasi mutakhir dari kami, Leaderonomics, yaitu Nicole. Nah, apa dan bagaimana aplikasi ini? Kita langsung aja ke pakarnya, Nadira Chandra. Halo, Halo Pak, baik. Bagaimana Jakarta? Bagus? Iya Pak, bagus, baik semuanya. Syukurlah. Oke, Nadira, kita langsung saja ke apa yang ingin kami tanyakan ya, supaya pemirsa kita bisa tolong dengan app yang mutakhir ini, yaitu Nicole. Wah, saya sediakan beberapa pertanyaan, nggak banyak sih, supaya kita bisa persingkat. Jadi yang pertanyaan pertama adalah, wah ini tenang aja, nggak susah. Apa saja sih keistimewaan dari aplikasi Nicole ini, Nadira? Oke, boleh. Tapi mungkin sebelum saya menjelaskan lebih mengenai apa saja yang istimewa dari Nicole, mungkin lebih baik kalau saya menjelaskan dulu apa itu Nicole. Gimana Pak? Boleh ya? Boleh sekali. Nicole adalah sebuah LXP atau Learning Experience Platform pertama di Asia Tenggara. Jadi apa itu Learning Experience Platform? Di Indonesia mungkin LXP belum banyak diketahui ya. Mungkin orang-orang lebih terbiasa dengan LMS dan e-learning untuk training dan pengembangan SDM yang digunakan organisasi-organisasi. Namun LXP ini berbeda karena namanya sendiri ada kata experience. Artinya aplikasi ini mementingkan pengalaman masing-masing pengguna dalam pembelajaran dan pengembangan diri sendiri dengan lebih mendalam. Dan ini semua disesuaikan dengan keinginan masing-masing dalam pengembangan diri sendiri. Jadi tentunya untuk keistimewaan Nicole, wah itu banyak sekali ya. Tapi menurut saya yang paling istimewa dari Nicole adalah kehadiran platform ini ke dalam aplikasi smartphone. Jadi menurut banyak sekali research, apapun yang hadir dalam smartphone tentunya akan lebih sering digunakan ya Pak. Jadi biasanya kan kalau LMS itu hanya dalam bentuk desktop. Dan tentunya hanya akan digunakan kalau misalnya membuka laptop atau di saat kerja atau setelah kerja. Tapi karena Nicole ada di smartphone, kapanpun bisa dibuka, bisa digunakan, dan lebih kerennya lagi, misalnya nih Bapak sudah memilih, oh saya ingin mengetahui lebih tentang leadership, kepemimpinan. Yeah. Nah Nicole ini dia bisa kasih notifikasi, wah hari ini ada pembelajaran baru untuk Bapak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada notifikasi, langsung buka, langsung diserap pembelajaran baru. Gitu. Sangat mobile friendly. Dan dimanapun. Wah. Iya. Oke. Kita sudah dapat satu keistimewaannya dari sejuta, tapi jangan semua ya. Ada lagi yang lain? Oh, mungkin aku bisa jelasin lebih di saat aku menjelaskan fiturnya, karena nanti aku bisa kasih lihat lebih lagi mengenai Nicole. Gimana? Ya, betul. Kami ingin tahu tentang fitur-fiturnya. Lanjutkan, Nadira. Oke, bisa dilihat? Ya, bisa. Open mind. Bisa. Nah, ini dia fitur-fitur dari Nicole yang akan aku jelaskan. Nah, di sini ini adalah home. Jadi ini adalah di mana segala hal yang ada di sini ada nih namanya marketing dan social media. Karena ini adalah sebuah learning topic yang sudah aku pilih. Jadi perharinya, setiap hari, ini Nicole segala hal dan kontennya itu menggunakan AI dan big data. Jadi misalnya nih aku ingin belajar marketing dan social media.
platform ini sudah memberikan konten-konten yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan kontennya semua ada dari library-nya sendiri. Nah ini tuh ada konten ini marketing social media lagi, karena marketing analytics, karena ini adalah topik yang aku ingin pelajari dan ketahui lebih dalam ya. Jadi kalau misalnya Bapak maunya leadership, jadi mereka juga akan memberikan konten tentang leadership. Jadi aplikasi ini tuh kayak pemilihan topiknya itu bisa kita letakkan di search. Bisa, dan juga bisa diletakkan di my interest. Jadi di saat Anda login ke aplikasi ini, dia akan menanyakan topik-topik apa aja yang Bapak ingin pelajari. Sekitar 1-3, karena kalau lebih dari itu kayaknya agak susah untuk diserap ya, konten-konten. Jadi dia juga melimit topik yang Bapak ingin telusuri lebih dalam, begitu. Jadi ya di sini ada annual learning goal, jadi saya ingin per tahunnya goalnya nih belajarnya untuk berapa tahun, karena mereka ini terus setiap konten ini ada amount waktunya, jadi mereka akan akumulasi terus pembelajaran Bapak atau saya setiap harinya gitu. Nah ini disebut satu learning, pembelajaran dari pengalaman orang-orang juga, research mereka, tetapi kenapa yang disebut media sosial juga? Oh, karena ini saya akan masuk ke library. Wow. Ini ada library. Jadi ini adalah konten-konten yang bisa Anda follow. Jadi semacam seperti sosial media ya. Misalnya saya ingin follow mengenai emotional intelligence untuk self development. AI ya. Jadi ini semua akan keluar. Oh, dan tadi saya lupa yang istimewa lagi dari Nico adalah featured provider-nya. Jadi konten kita semua ini dalam Nico itu udah sangat terpercaya ya, dari Khan Academy, dari TEDx, dari FutureLearn, dari Harvard Business School. Jadi kalau misalnya kita dapat artikel dari sosial media, biasanya itu banyak yang hoax atau enggak yang enggak sesuai dan enggak benar. Kalau ini semuanya itu udah terpercaya dan sudah dari konten yang benar-benar sesuai dari apa yang mereka kerjakan. Ini investment dari Stashaway. Wow. Dan segala. Dan untuk fitur yang lebih ke sosial media lagi, ini ada nih people di sini. Nah, di sini kita bisa cari siapa aja yang ada di dalam Nico. Jadi bisa follow, seperti Facebook aja Pak. Instagram juga ya? Iya, Instagram juga. Gitu. Jadi kita belajar sambil menikmati perhubungan sosial juga dengan teman-teman. Nah, dan satunya lagi yang menurut saya sangat istimewa, ini ada namanya grup. Nah, di grup ini ada banyak banget macam-macam grup. Ada untuk HR profesional, ada ini komunitas untuk para pemimpin, ada ini bounce back program. Jadi di dalam grup-grup ini, benar kata Bapak, kayak sebuah komunitas, kita bisa komunikasi bersama satu sama lain, bisa share konten. Jadi segala pembelajaran itu bisa didapatkan dari banyak orang dari berbagai macam daerah atau ke spesialisasi mereka sendiri. Ya, dan ya yang satu keunikan dan membedakan ini dari media-media sosial yang lain adalah filter dari hoax ya. Ini memang betul suatu sumber dari sumber-sumber yang terpercaya. Wow. Iya, betul. Dan ini yang satunya lagi, tadi saya masuk ke namanya channel. Nah, di sini kalau tadi kan ada yang untuk konten. Ini channel ini adalah lebih ke experts ya. Jadi kalau misalnya ini ada Leslie Morgan Steiner. Dia ini expert di women leadership. Jadi kita bisa follow, terus dia adalah seorang New York Times bestseller, speaker juga, dan dia ada account di Nico. Jadi kalau misalnya saya mau follow Leslie, misalnya saya follow, saya bisa mendapatkan konten-konten yang dia berikan mengenai women leadership. Nah, dan ini ada banyak yang lain. Ada ini Justin Cohen, dan ini semua adalah orang-orang yang berpengalaman dan mengetahui lebih dalam tentang topik-topik yang mereka memang sudah spesialisasi ya. Ini design thinking,
Iya. Jadi ini seperti kita kuliah online ya? Iya, tapi lebih seru karena Seru, betul. iya. Iya. Kalau kuliah online kan memang topiknya misalnya aku ambil psikologi nih. Ya udah psikologi aja gitu ya. Kalau Nico itu benar-benar hal-hal yang aduh aku penasaran, aku tertarik. Aku mau coba mau cari tahu lagi gitu. Iya, Ini kayak betul. Jadi teknologi. pressure-nya kita tidak merasa pressure begitu Iya. kuat ya. Ya betul. Jadi benar-benar bagus untuk pengalaman diri sendiri, lebih experience sendiri. Wow, begitulah pemirsa, lihat ini. Sayang kalau Anda tidak memiliki aplikasi ini. Oke. Iya. Tentu untuk lengkapnya Anda bisa melihat ketika Anda masuk di dalam aplikasi ini. Kecuali Nadira ada tambahan lain tentang fitur-fitur lain. Iya. Jadi sebelum kita selesai membicarakan tentang fitur, saya juga ingin memberi tahu pemirsa mengenai aplikasi Nico di smartphone. Tadi seperti saya bilang ini ada sesuatu hal yang paling istimewa ya menurut saya. Jadi tapi sebelum itu Nadira, itu juga bisa di laptop juga kan? Bisa, seperti tadi itu desktop version. Oh, oke. Ya. Iya. Tapi menurut saya di aplikasi handphone fiturnya lebih menarik, lebih cantik lagi ya bentuknya karena benar-benar mirip sosial media. Jadi app-nya seperti ini, saya ada yang lain-lain. Nicole. Ya, bisa lihat. Jadi seperti yang tadi, tuh konten-kontennya bisa di-scroll aja, bisa dilihat langsung, dan bisa langsung ada nih, misalnya saya mau pilih artikel ini, saya tinggal klik, dan saya dapat detail lebih mengenai artikel ini, dan kalau diklik sekali lagi, langsung masuk ke artikel itu tersebut. Ya. Wow. Dan fitur-fitur yang lainnya juga ada, seperti notification. Jadi semua orang yang saya follow, kayak Facebook atau Instagram, jadi semuanya keluar di notification orang-orang yang saya follow, apapun yang mereka lakukan, seperti, Leslie Morgensteiner share sebuah artikel baru. Tuh, atau enggak, teman-teman saya yang saya follow pun akan keluar di notification saya. Dan satu hal yang tadi saya lupa untuk kasih lihat adalah di bagian settings sini, di profil saya, bagian settings, saya juga bisa ganti bahasanya, Pak. Jadi menarik sekali. Jadi aplikasi Nico bisa dalam bahasa Indonesia juga. Jadi untuk pemirsa di Indonesia yang kurang begitu comfortable pakai aplikasi dalam bahasa Inggris, bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Hanya saja kontennya memang dalam bahasa Inggris ya. Dan menurut saya itu ada sebuah plus point. Jadi kita lebih bisa explore konten dalam bahasa Inggris dan belajar lebih mendalam mengenai dengan bahasa Inggris. Jadi benar-benar bukan hanya untuk pendalaman pembelajaran, tapi bisa juga mengetahui lebih dan understand English better. Betul, ya. Jadi bukan hanya double function, tetapi mungkin lebih daripada itu ya. Lebih daripada itu. Dan memang teman-teman kita orang Indonesia memang pasti ingin untuk bertumbuh terus meningkatkan kualitas bahasa Inggris mereka. Dan ketika kita menyediakan aplikasi dalam bahasa Inggris, wah itu pasti akan sangat-sangat membantu. Betul sekali. Wow, terima kasih Nadira. Oke, masih ada beberapa pertanyaan. Menurut Nadira, siapa saja sih yang sangat cocok untuk menjadi pengguna daripada app ini? Oke, menurut saya semua orang bisa menggunakan aplikasi ini. Semua orang, wah syukur ya. Saya kira hanya kaum milenial. Oh enggak dong, justru malah semua orang menurut saya. Karena tadi ada satu hal lagi keistimewaan dari Nico yang saya lupa untuk memberitahu para pemirsa adalah, jadi di saat Anda subscribe ke aplikasi Nico, ada beberapa pilihan lagi yang bisa Anda pilih. Jadi kita ada program-program seperti namanya T52, Teknologi 52, L52, Leadership 52,
Youth 52 untuk para pemuda, 52 itu melambangkan 52 minggu ya. Jadi program selama 52 minggu, which is adalah selama setahun. Jadi misalnya Anda subscribe ke Leadership 52, Anda akan mendapatkan konten mengenai leadership selama setahun. Dan itu berbeda terus setiap tahunnya. Dan ini sudah kami programkan dan sudah di-research topik apa saja yang dibutuhkan selama 52 minggu ini. Jadi misalnya kaum pemuda bisa juga langganan kepada Nicole, subscribe, dan pilih Y52, Youth 52. Jadi sebagai kaum pemuda bisa belajar lebih mengenai leadership atau pengembangan yang lain-lain yang sudah kami research dan tentukan dan buat untuk ke dalam suatu program yang sesuai dan mendalam selama 1 tahun. Gitu. Sudah sangat menolong ya, sudah di-set semua itu ya. Udah di-set, udah ada research-nya juga lagi. Itu dia. Wah, itu luar biasa. Itu sebabnya saya bilang ini program yang mutakhir dari Leaderonomics. Wah. Oke, jadi ya syukurlah sebab ini terbuka kepada siapa saja yang ingin bertumbuh, yang ingin berkembang. Saya ingat Tun Desem Waringin, dia berkata investasi yang paling mahal buat saya adalah investasi leher ke atas. Iya. Bagaimana memasukkan ilmu-ilmu ya. Wah, luar biasa, konglomerat luar biasa dari kita Indonesia, Pak Tung Desem Waringin. Wah, luar biasa. Nah, Nadira, ya saya mengerti kamu pasti sangat sibuk. Ada banyak kegiatan termasuk bounce back juga ya. Yeah. Oke, saya tidak akan ambil banyak waktu. Saya pikir pemirsa cukup mendapatkan suatu gambaran global di sana. Tetapi ada satu pertanyaan sebelum kita mengakhiri wawancara kita ini, yaitu bagaimana cara untuk kita bisa mendapatkan aplikasi yang mutakhir ini. Silakan. Oke. Mudah sekali ya. Kalau misalnya untuk aplikasi telepon genggam, misalnya Anda menggunakan iPhone, Anda tinggal langsung ke App Store, cari Nicole, bisa langsung ketemu aplikasinya. Atau kalau misalnya pakai Android, Google Play, search Nicole, langsung dapat aplikasinya ya. Tapi mungkin saya akan share screen lagi, jadi saya bisa kasih tahu langsung caranya. Sudah bisa lihat? Yes. Oke, jadi tadi yang desktop saya ya. Jadi Anda bisa langsung ke website nicole.app dan ini Anda langsung dibawa ke website Nicole. Wah, cantik sekali ya. Ya, jadi di sini Anda bisa mengetahui lebih lagi mengenai Nicole yang tadi saya bilang ya. Ini ada L52, T52, Y52. Dan kalau misalnya Anda klik Learn More, dia akan memberikan detail lebih. Nah, ini dia. Jadi di app ini, Anda bisa langsung pilih 1 year subscription atau 3 month subscription. Ini dalam bentuk USD ya, bisa diganti ke rupiah dan yang lain-lain. Tapi ini $74 kalau misalnya diganti ke rupiah adalah sekitar 1 juta ya. Hanya 1 juta untuk 1 tahun. 1 tahun? Wow. 1 tahun. Investasi yang menurut saya sangat berguna dan nggak begitu mahal juga ya Pak ya. Nggak begitu mahal lah ini dibanding dengan apa yang kita bisa dapat ini. Iya, dan ini selama 1 tahun. Tapi kalau misalnya memang baru pemula dan tidak begitu yakin mengenai Nicole, bisa juga subscribe yang ke-3 bulan. Oke, coba dulu yang ini ya. Ya, coba dulu. $24. Gitu. Dan hanya di nicole.app. Jadi, mudah sekali. Klik di get 1 year subscription atau get 3 month subscription dan akan muncul langkah-langkah yang perlu dilakukan. Iya nih, kalau misalnya saya klik 1 year subscription yang seperti biasa, nama, email, nah dan ini di sini bisa pilih yang tadi saya bilang seriesnya ini untuk para kaum pemuda, ini kalau Anda sangat tertarik dengan teknologi, digital transformation, future workforce, dan ini untuk mastery dari leadership ya. Jadi kalau di Youth 52 ini, di dalamnya juga terkandung topik-topik pembelajaran termasuk dengan leadership.
Iya. Jadi ada leadership, ada juga yang lain-lain. Karena seperti ini yang dijelaskan adalah biasanya kaum pemuda belum gitu yakin tentang apa saja yang mereka mau pelajari atau bidang karir mana yang mereka mau telusuri ya. Jadi dalam program Y52 ini, jadi mereka bukan hanya mempelajari tentang leadership untuk people leadership, bisa juga untuk leadership diri sendiri, untuk membawa diri mereka untuk percaya diri dan mengetahui apa yang mereka ingin telusuri di masa yang akan datang. Tuh. Jadi mempersiapkan mereka untuk workforce ya, mempersiapkan mereka untuk bekerja juga dan explore apapun yang ada di sana gitu. Good. Lalu ke bawah lagi? Check out sudah. Iya, check out. Wow, luar biasa. Wah, sangat jelas ketika Nadira share screen, wah itu lebih mudah dilihat. Iya. Oke, Nadira ngomong-ngomong program ini sudah jalan dari kapan ya? Sudah dari mungkin 2-3 tahun yang lalu. Sudah 2-3 tahun yang lalu. Wah, itu saja dan terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, pemirsa, demikianlah pemaparan tentang aplikasi Mutakhir Leaderonomics. Bagi saya ini adalah suatu investasi yang sangat bernilai. So, tunggu apa lagi? Silahkan subscribe dan tentukan pilihan. Selamat sukses.